Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih ngerasa kalau godaan yang paling berat itu justru bukan dari bisikan-bisikan goib, tapi malah dari omongan orang-orang terdekat kita? Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas soal itu. Gimana caranya kita bisa lebih waspada dan kuat ngadepin hasutan-hasutan halus yang tanpa sadar bisa ngejauhin kita dari jalan kebaikan. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pasti pernah kan ada di posisi di mana teman deket yang mungkin niatnya baik ya, ngomong sesuatu, tapi kok omongannya itu malah bikin kita jadi ragu sama prinsip yang udah kita pegang. Nah, ini tuh kejadian yang umum banget loh, dan seringnya dari sinilah ujian keyakinan kita dimulai. Nah, kalimat kayak gini nih, sudahlah nggak usah terlalu alim, familiar banget kan di telinga. Atau mungkin versi lainnya, jangan kaku-kaku amat lah, atau santai aja kali, hidup cuma sekali. Kedengarannya sepele banget ya, tapi hati-hati. Justru kalimat-kalimat enteng kayak ginilah yang kalau kita biarin masuk, pelan-pelan bisa ngerusak keteguhan hati kita. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan godaan setan manusia. Konsepnya penting banget nih untuk dipahami. Jadi godaan buat nyimpang itu nggak selamanya datang dari bisikan gaib yang nggak kelihatan. Justru seringnya malah datang dari omongan orang yang kita kenal, orang yang kita temuin tiap hari, bahkan mungkin orang yang kita hormati. Ini nih godaan dalam bentuk yang, ya, sosial. Untungnya, kita nggak dibiarin bingung sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kasih kita panduan yang super jelas buat ngadepin situasi kayak gini. Coba kita lihat firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Jaziyah ayat ke-18, yang artinya, kemudian kami jadikan engkau, Nabi Muhammad, mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ia syariat itu, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perintahnya jelas banget kan? Ikuti aja syariat, ikuti jalan yang lurus, dan jangan pernah ikut-ikutan hawa nafsu orang yang nggak ngerti. Dan yang paling penting untuk diingat, ya, perintah ini bukan cuma buat Nabi Muhammad SAW aja. Sama sekali bukan. Pesan di ayat ini tuh universal, berlaku sepanjang masa. Ini adalah kompas buat kita semua, ya, buat saya, buat Anda, dalam ngejalanin interaksi sosial kita sehari-hari. Intinya, kita ini udah punya manual book langsung dari Sang Pencipta. Tinggal kita mau ngikutin atau enggak. Nah, ini diperkuat lagi sama sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dan ini benar-benar powerful banget. Ini pengingat keras buat kita semua tentang betapa gedenya pengaruh circle pertemanan kita. Kualitas iman kita, karakter kita itu sangat-sangat dibentuk oleh siapa orang-orang terdekat kita. Oke, biar lebih kebayang, kita tarik ke contoh zaman sekarang ya. Coba bayangin di kantor. Ada teman kerja yang ngajak, udah santai dulu aja, kerjaan nanti gampang. Atau ngajak buat nggak disiplin sama waktu. Nah, ajakan kayak gitu tuh, itu contoh nyata dari godaan setan manusia. Kalau kita ikutin, ruginya double. Bukan cuma ngerusak kerjaan secara profesional, tapi juga ngebentuk kebiasaan jelek yang ngejauhin kita dari sifat amanah. Terus gimana dong cara kita membentengin diri? Nah, ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakuin. Pertama, yang paling dasar, sadar dan waspada. Kenali ajakan-ajakan halus kayak gini. Kedua, kita harus proaktif. Pilih lingkungan, pilih teman yang benar-benar bisa narik kita ke arah kebaikan. Dan ketiga, yang paling penting tapi juga paling susah ya, istiqomah. Tetap konsisten di jalan yang benar, nggak peduli sekecil apapun langkahnya. Ujung-ujungnya, kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Jadi, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ngejaga kita dari semua pengaruh buruk, dan yang paling penting, ngasih kita rezeki berupa teman-teman yang soleh. Teman yang bukan cuma baik, tapi juga selalu ngajak dan ngingetin kita sama kebaikan. Tentu saja, semua kebenaran yang hakiki cuma datang dari Allah, dan cuma milik Allah semata. Allahu Ta'ala a'lam bisyawab.